Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, salah satu dari kalian boleh memimpin doa agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik. Oke, baiklah, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tentang termokimia, yaitu mengenai pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, sebelum pembakaran tidak sempurna, ada yang tahu ini gambar apa? Nah, gambar ini adalah gambar matahari. Ada yang tahu apa manfaat dari matahari bagi makhluk hidup? Oke, matahari merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Tanpa matahari, tumbuh-tumbuhan tidak dapat berfotosintesis, berarti tidak dapat menyintesis karbohidrat. Manusia dan hewan sangat bergantung pada karbohidrat yang disintesis oleh tumbuhan. Karena karbohidrat dari tumbuhan diubah oleh manusia dan hewan menjadi bentuk energi yang lain seperti energi panas, energi kinetik. Nah, energi kinetik di sini disebut dengan gerakan organ pada manusia dan hewan. Nah, gerakan organ itu maksudnya seperti gerakan tangan, gerakan kaki kita. Nah, itu disebut di sini energi kinetik. Dan energi kimia yang tersimpan di dalam daging dan lemak. Nah, rumus senyawa lemak itu yaitu RCOH. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Kedua, menjelaskan pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Ketiga, menguraikan sifat zat hasil pembakaran. Keempat, menganalisis dampak pembakaran terhadap lingkungan. Kelima, menguraikan cara mengatasi dampak pembakaran. Gambar di atas ada yang tahu itu gambar apa? Nah, benar. Gambar di atas merupakan arang kayu. Ada beberapa jenis bahan bakar yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu arang kayu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, jenis bahan bakar seperti apakah yang menghasilkan panas paling besar untuk masa yang sama? Selanjutnya, bagaimana cara menentukan suatu bahan bakar lebih efektif dibandingkan bahan bakar lainnya? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, kita harus memahami dengan baik apa itu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Oke, pengertian dari pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna adalah pembakaran yang melibatkan gas oksigen dan eksotermik. Reaksi eksotermik adalah reaksi kimia di mana energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas. Biasanya pembakaran berarti pembakaran hidrokarbon dengan gas oksigen. Nah, pembakaran adalah reaksi kimia yang reaktif dan pengoksidasi. Biasanya oksigen yang menghasilkan panas dan energi. Reaksi pembakaran adalah reaksi redoks atau reversible oksidasi, di mana reduktor dan oksidan bereaksi untuk menghasilkan panas, energi. Biasanya pembakaran berarti pembakaran hidrokarbon dengan gas oksigen. Nah, pembakaran adalah reaksi kimia yang reaktif dan pengoksidasi. Biasanya oksigen yang menghasilkan panas dan energi. Reaksi pembakaran adalah reaksi redoks atau reversible oksidasi, di mana reduktor dan oksidan bereaksi untuk menghasilkan panas, energi, dan seringkali dapat mengakibatkan munculnya api. Reduktor disebut bahan bakar dan pengoksidasi. Ada cukup pengoksidasi untuk bereaksi sepenuhnya terhadap pembakaran. Yang kedua yaitu pembakaran tidak sempurna. Nah, di sini pembakaran tidak sempurna terjadi ketika oksidan tidak cukup yang berupa gas oksigen. Sebagai hasil dari pembakaran hidrokarbon yang tidak lengkap dengan oksigen sehingga tidak dapat menghasilkan karbon dioksida, akan tetapi digantikan oleh karbon monoksida. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan energi lebih sedikit daripada pembakaran sempurna.
Selanjutnya yaitu reaksi pembakaran sempurna, penjelasan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, contoh yang saya gunakan di sini yaitu bensin, yang dimana bensin merupakan senyawa hidrokarbon dengan rumus kimia C8H18. Ketika senyawa hidrokarbon dibakar, maka akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Oke, hasil pembakaran sempurna dari bensin atau C8H18 adalah 2C8H18 ditambah dengan 25O2 menghasilkan 16 karbon dioksida dan 18 H2O atau air. Sedangkan hasil pembakaran tidak sempurna adalah 2C8H18 ditambah dengan 17O2 menghasilkan 16 karbon monoksida dan 18 H2O. Nah, kenapa demikian? Dapat kita lihat pada pembakaran sempurna pada pembakaran sempurna menggunakan jumlah oksigen yang lebih banyak dibandingkan dengan pada pembakaran tidak sempurna. Sehingga pada pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida, sedangkan pada pembakaran tidak sempurna hanya menghasilkan karbon monoksida. Oke, selanjutnya sifat-sifat zat hasil pembakaran. Nah, zat hasil pembakaran yang pertama yang dihasilkan itu adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida adalah senyawa yang bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, paru-paru, dan paru-paru. Bila masuk ke dalam darah melalui pernapasan, gas ini bereaksi dengan hemoglobin darah, membentuk karboksi hemoglobin atau COHB. Kedua, zat yang dihasilkan kedua yaitu karbon dioksida. Nah, senyawa ini tergolong gas rumah kaca, sehingga peningkatan kadar gas karbon dioksida di udara dapat meningkatkan suhu permukaan bumi yang disebut pemanasan global. Ketiga, oksida nitrogen atau NO dan NO2. Campuran NO dan NO2 ditandai dengan lambang NOx. NOx tidak beracun secara langsung pada manusia, tetapi bila NOx bereaksi dengan bahan-bahan pencemar lainnya akan menimbulkan fenomena asbut. Kepanjangan dari asbut ini adalah asap kabut yang menyebabkan kurangnya pandangan, iritasi mata, dan gangguan pada saluran pernapasan. Yang keempat yaitu zat oksida belerang atau SO2 dan SO3. Belerang dioksida yang terhisap pernapasan bereaksi dengan air di dalam saluran pernapasan sehingga membentuk asam sulfat yang dapat merusak jaringan dan dapat menimbulkan rasa sakit. Zat kelima yang dihasilkan yaitu fly ash. Fly ash sendiri tersusun atas beberapa senyawa padat, diantaranya adalah SiO2 yaitu silikon dioksida, Al2O3 aluminium dioksida, dan CaO atau kalsium oksida. Selain senyawa padat tersebut, fly ash mengandung partikel yang sangat beracun jika berada dalam jumlah yang cukup. Oke, coba lihat gambar di atas. Nah, gambar di atas itu adalah gambar api. Nah, proses pembakaran api adalah merupakan proses dari pembakaran. Nah, dampak pembakaran, kita akan membahas tentang dampak dari pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Dampak pembakaran sempurna itu menghasilkan karbon dioksida dan air, sehingga tidak dapat menimbulkan efek samping. Sedangkan dampak dari pembakaran tidak sempurna ialah menghasilkan karbon monoksida yang bersifat racun karena dapat mencemari udara. Polusi udara yang dihasilkan itu berupa karbon monoksida, NOx atau NO dan NO2 dan SO2. Oke. Mempelajari tentang cara mengatasi dampak dari pembakaran. Nah,
Dampak dari pembakaran itu sendiri, yang pertama, kita harus memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak dapat menghasilkan karbon monoksida. Nah, kan kita sudah bahas tadi tentang karbon monoksida mengapa tidak boleh dihasilkan, karena dia bersifat racun. Yang kedua, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerapan karbon dioksida, sehingga karbon dioksida tersebut dapat disintesis menjadi karbohidrat. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang yang sangat rendah. Kenapa demikian? Karena sehingga pada proses pembakaran tidak dapat menghasilkan oksida belerang, yaitu SO2 dan SO3. Yang keempat, mengurangi pembakaran berlebihan. Nah, jika kita melakukan pembakaran yang berlebihan, kemungkinan terjadinya pencemaran udara itu lebih besar. Dari materi yang telah disampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan, jika pembakaran terjadi dengan sempurna, maka efek racun yang dihasilkan lebih sedikit atau tidak menimbulkan efek samping. Sedangkan jika pembakaran berlangsung tidak sempurna, maka dapat menimbulkan efek samping atau racun. Nah, mengapa demikian? Pada proses pembakaran yang berlangsung dengan sempurna, itu menggunakan oksigen yang lebih banyak sehingga dapat menghasilkan karbon dioksida. Nah, sedang karbon dioksida sendiri dapat disintesis oleh tumbuhan agar dapat membentuk karbohidrat. Nah, sedangkan pada proses pembakaran tidak sempurna menggunakan oksigen yang lebih sedikit sehingga tidak dapat menghasilkan karbon dioksida, akan tetapi hanya dapat menghasilkan karbon monoksida yang bersifat racun. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.